Pagi itu, seperti biasa, kantor tempat Budi bekerja dipenuhi dengan suara klakson mobil yang melintas di luar jendela dan derap langkah kaki pegawai yang terburu-buru menuju ruang kerja mereka. Kafe di lantai bawah memproduksi aroma kopi segar yang membuat udara terasa lebih hidup. Namun, suasana di ruang kerja tak terlalu berbeda dengan hari-hari biasa. Karyawan sibuk di balik layar komputer mereka, tenggelam dalam pekerjaan yang seringkali monoton dan terasa menjemukan. Di sisi lain kantor, di ujung ruang belakang yang tak pernah terlalu diperhatikan, Budi, si OB, sedang memulai rutinitas harian seperti biasa. Dia mengenakan seragam biru lusuh, pakaian yang selalu dikenakan oleh para OB di perusahaan itu. Tangannya mengusap meja-meja dengan cepat, membuang sampah dari setiap sudut ruangan, dan membawa kopi untuk para manajer yang biasanya hanya memandangnya sekilas. Tak ada yang tampak istimewa pada dirinya. Budi adalah seorang OB, pekerja yang ada hanya untuk melayani kebutuhan orang lain. Para pegawai lebih banyak menganggapnya sebagai bagian dari furnitur kantor. Ada, tapi tidak pernah menjadi perhatian. Budi sudah sangat terbiasa dengan sikap seperti itu. Meskipun dia bekerja keras, tak ada yang pernah menganggapnya penting. Para karyawan lain lebih sering mengabaikan, atau bahkan mengejeknya dengan candaan yang terkadang kasar. Di tengah rutinitas tersebut, datanglah Pak Ardi, seorang manajer senior yang sangat dihormati di perusahaan itu. Dengan pakaiannya yang selalu rapi dan sikapnya yang angkuh, Pak Ardi adalah tipe orang yang merasa sangat superior dibandingkan orang lain, terutama mereka yang bekerja di bagian non-manajerial, seperti OB. Pak Ardi berjalan menuju ruang rapat dengan langkah tegap, melewati Budi yang tengah memungut beberapa kertas yang terjatuh. Entah mengapa, pagi itu Pak Ardi tampaknya sedang dalam mood buruk. Matanya menyipit ketika melihat Budi yang sedang berjongkok di lantai, mengumpulkan sampah dengan ekspresi wajah yang tidak terlalu bersemangat. "Budi!" Pak Ardi memanggil dengan nada yang keras, membuat beberapa orang di sekitar mereka menoleh. Budi mengangkat wajahnya, matanya sedikit terkejut karena dipanggil oleh Pak Ardi, yang jarang sekali berbicara dengannya. "Iya, Pak. Kenapa kamu tidak bisa lebih cepat? Apa kamu tidak lihat betapa pentingnya rapat hari ini?" Pak Ardi berkata dengan nada merendahkan, sambil melirik meja kerja yang belum dibersihkan sepenuhnya. "Kamu itu OB, cuma buat bersihin, nggak bisa lebih dari itu. Pekerjaanmu itu cuma buang-buang waktu. Kalau kamu tidak bisa ngikutin ritme kerja di sini, mendingan kamu keluar saja." Suasana seketika menjadi hening. Beberapa pegawai yang sedang bekerja di dekat situ menahan tawa. Mereka tidak berani terlihat tertawa secara terbuka, tapi jelas mereka menikmati momen itu. Semua orang tahu siapa yang dipandang rendah di kantor ini dan siapa yang lebih penting. Budi hanya diam. Meskipun rasa sakit mulai menjalari dirinya, ia memilih untuk tidak membalas satu kata pun. Budi hanya menundukkan kepala, tak ingin memperburuk suasana. Dia memungut kertas-kertas yang jatuh itu dengan cepat, kemudian melanjutkan pekerjaannya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Para pegawai melanjutkan aktivitas mereka, dan Pak Ardi pergi tanpa menunggu respons lebih lanjut. Di balik sikap diam Budi, ada perasaan yang berbeda. Rasa malu dan sakit hati bergumul dalam dirinya, tetapi ada juga rasa keteguhan yang luar biasa. Budi sudah cukup lama bekerja di sini, dan ia tahu bahwa menghormati orang lain bukan berarti harus membalas penghinaan dengan kebencian. Meskipun ia seorang OB yang hanya dianggap sebagai pekerja rendah, ia tahu bahwa suatu hari nanti, nasib dan perjuangannya akan berbicara lebih keras dari apapun. Namun hari itu, dia hanya diam. Diam dengan kesakitannya, diam dengan kemarahannya. Tidak ada tanggapan, tidak ada balasan. Hanya senyum tipis yang terukir di bibirnya, senyum penuh kesabaran. Ketika Budi melanjutkan pekerjaannya, matanya berkelana sejenak ke arah meja kerja para manajer, di mana Pak Ardi dan rekan-rekannya duduk, dengan cemas mempersiapkan rapat penting hari itu. Budi tak tahu persis apa yang terjadi di dalam rapat, tetapi satu hal yang ia tahu pasti adalah bahwa suatu hari nanti, hidupnya akan berubah. Dan itu tidak akan tergantung pada seberapa rendah orang memandangnya saat ini. Dengan penuh tekad, ia menatap meja kerja yang terletak di depannya. "Aku akan buktikan," bisiknya dalam hati, "bahwa semua kerja keras ini tidak akan sia-sia." Saat itu, Budi tidak tahu bagaimana perubahannya akan datang. Yang ia tahu, hari-hari yang penuh hinaan itu tidak akan selamanya. Semua orang di kantor ini, termasuk Pak Ardi, suatu saat akan melihat siapa dia sebenarnya. Dan perjalanan itu akan dimulai dalam waktu 30 hari. 30 hari telah berlalu sejak peristiwa itu. Setiap hari Budi bangun dengan tekad yang semakin kuat.
Dia tidak mengubah sikapnya atau balas dendam pada mereka yang meremehkannya. Sebaliknya, dia terus berfokus pada satu hal, perubahan diri. Budi tahu, jika dia ingin dihargai, dia harus bertransformasi, bukan hanya dalam pekerjaan, tetapi dalam dirinya sendiri. Setiap malam setelah pulang kerja, Budi tidak langsung tidur. Dia menyempatkan diri untuk belajar. Di rumah kontrakannya yang sederhana, dengan lampu kamar yang temaram, Budi menghadap layar komputer yang ia beli dengan uang tabungannya. Tidak banyak yang tahu, tapi Budi memiliki impian besar yang tersembunyi di balik pekerjaannya sebagai OB. Dia ingin belajar hal-hal baru, terutama tentang teknologi. Dunia IT dan digitalisasi yang selama ini dianggap tidak terjangkau baginya, kini ia lihat sebagai peluang untuk merubah nasib. Budi memulai dengan hal-hal sederhana, menonton tutorial tentang penggunaan perangkat lunak kantor, membaca artikel-artikel terkait produktivitas kerja, bahkan mulai mengikuti kursus online yang bisa ia akses secara gratis. Meskipun sempat merasa putus asa di tengah jalan, Budi selalu mengingat kata-kata yang terucap dalam hati pada hari dia dihina oleh Pak Ardi. Aku akan buktikan. Di kantor, tidak banyak yang berubah. Budi tetap menjadi OB yang sama, yang setiap hari bekerja dengan tekun dan tanpa banyak bicara. Namun, setiap hari ia berusaha untuk memperbaiki dirinya, menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk belajar tanpa diketahui orang lain. Meskipun banyak yang meremehkannya, Budi tidak peduli. Baginya, penghargaan yang paling penting adalah dari dirinya sendiri. Namun, perubahan ini tidak bisa disembunyikan selamanya. Suatu pagi, kantor tiba-tiba dihadapkan pada masalah besar. Perusahaan baru saja menerima klien besar yang menginginkan presentasi proyek penting. Rapat ini sangat menentukan kelangsungan kontrak kerja perusahaan dengan klien tersebut. Dalam persiapan yang sangat terburu-buru, sistem yang digunakan untuk mengolah data klien tiba-tiba mengalami gangguan. Proyek yang sudah disiapkan berbulan-bulan mendadak terancam gagal. Pak Ardi, yang saat itu bertugas untuk memastikan persiapan rapat berjalan lancar, terlihat panik. Dia mencoba menghubungi pihak IT, tapi mereka sedang tidak bisa dihubungi. Seluruh karyawan mulai cemas. Para manajer berkumpul di ruang rapat, berteriak, dan saling membentak karena kelelahan dan kecemasan. Semua tampak frustasi. Di tengah kebingungan itu, Budi yang kebetulan sedang lewat dengan gerobak pengantar kopi, memperhatikan keramaian di ruang rapat. Budi tahu ada sesuatu yang serius terjadi, tetapi ia tetap berusaha untuk tidak ikut campur. Dia melanjutkan pekerjaannya seperti biasa. Namun, tanpa sengaja, dia mendengar percakapan antara Pak Ardi dan beberapa manajer. Jika masalah ini tidak bisa diatasi, kita akan kehilangan klien ini. Suara Pak Ardi terdengar keras, penuh kecemasan. Budi yang mendengar percakapan itu tiba-tiba merasa gelisah. Dia tahu, jika masalah ini tidak diselesaikan, perusahaan bisa jatuh dalam kondisi yang sangat buruk. Ketika semua orang sibuk dengan kekacauan itu, Budi memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah ia pikirkan sebelumnya. Dengan langkah mantap, ia melangkah menuju ruang rapat. Semua orang menoleh padanya. Budi berdiri di pintu dan menarik perhatian Pak Ardi, yang tampak sangat tertekan. Pak Ardi, saya bisa bantu, kata Budi dengan suara tenang, meskipun di dalam hatinya ada rasa cemas yang besar. Semua orang di ruang rapat terdiam. Tidak ada yang menduga bahwa Budi, si OB yang selama ini dianggap tidak penting, akan berbicara dengan cara seperti itu. Bahkan Pak Ardi yang biasanya angkuh, mengerutkan kening, tidak tahu harus berkata apa. Apa yang bisa kamu bantu, Budi? Ini masalah besar. Kami sedang mencoba menghubungi IT, tapi mereka belum merespons, jawab Pak Ardi dengan nada pesimis. Budi menunduk sejenak, lalu dengan percaya diri berkata, saya bisa mencoba memperbaiki masalah sistem ini. Saya belajar beberapa hal tentang troubleshooting dan perangkat lunak komputer dalam beberapa waktu terakhir. Seluruh ruangan terdiam. Beberapa orang tertawa kecil, menganggapnya sebagai lelucon yang aneh. Namun, Pak Ardi, yang mulai merasa putus asa, tidak punya pilihan lain. Dia memandang Budi sejenak, lalu mengangguk. Baiklah Budi, kalau kamu merasa bisa, coba saja, tapi ingat, ini masalah besar. Dengan tenang, Budi berjalan menuju komputer yang menunjukkan pesan error, dan mulai memeriksa sistem yang sedang bermasalah. Dengan tangan yang agak gemetar, namun mantap, dia memasukkan beberapa perintah di sistem, dan mulai memperbaiki beberapa kode yang rusak. Semua orang menatapnya dengan rasa ingin tahu yang semakin besar. Beberapa menit berlalu, dan suasana semakin tegang. Namun, Budi tetap fokus. Setelah beberapa saat, layar komputer tiba-tiba berubah. Semua data yang hilang tadi muncul kembali. Sistem yang sebelumnya mati kini menyala dengan sempurna. Pak Ardi, sistemnya sudah bisa kembali normal, kata Budi dengan senyuman kecil.
Seluruh ruangan langsung hening. Pak Ardi berdiri terkejut, matanya terbelalak. Dia melihat layar komputer yang kini sudah berfungsi dengan baik. Beberapa karyawan lain juga mendekat dan memeriksa sistem yang telah diperbaiki. "Bagaimana kamu bisa tahu ini?" Pak Ardi akhirnya berkata, suaranya lebih tenang. Meskipun masih ada rasa tak percaya, Budi hanya tersenyum. "Saya hanya belajar sedikit tentang hal ini. Ada banyak hal yang bisa saya pelajari dari pekerjaan ini, Pak." Semua orang di ruangan itu terdiam, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Mereka menyadari bahwa Budi, yang mereka anggap hanya seorang OB biasa, ternyata memiliki kemampuan yang jauh lebih luar biasa dari yang mereka bayangkan. Pak Ardi menatap Budi dengan mata yang mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. "Terima kasih, Budi. Kamu sudah menyelamatkan hari ini," katanya dengan suara lebih lembut. Budi hanya mengangguk, tidak mencari pujian. Dia kembali berjalan keluar ruangan, seperti biasa. Tetapi hari itu, dia tahu bahwa sesuatu telah berubah. Budi tidak hanya memperbaiki sistem. Dia telah mulai memperbaiki pandangan orang-orang terhadap dirinya. Keberhasilan Budi dalam memperbaiki sistem yang gagal itu tidak berhenti di situ. Apa yang dia lakukan pada pagi itu ternyata hanyalah awal dari sebuah perubahan yang lebih besar, yang akan mengguncang seluruh kantor dan bahkan merubah perjalanan hidupnya. Setelah kejadian itu, suasana kantor mulai terasa berbeda. Di awalnya, semuanya tampak seperti biasa. Namun ketegangan yang ada kini berubah menjadi rasa hormat yang perlahan tumbuh, meskipun tak terlihat jelas. Orang-orang mulai melihat Budi dengan cara yang berbeda, meskipun belum ada perubahan besar yang nyata. Namun, seiring berjalannya waktu, Budi terus membuktikan dirinya. Ia tidak pernah mencari perhatian atau memamerkan apa yang bisa ia lakukan. Tetapi, setiap kali ada masalah kecil atau tantangan baru, dia selalu memberikan solusi yang efektif. Keahlian-keahliannya yang selama ini disembunyikan mulai terlihat oleh orang-orang di sekitarnya, terutama oleh mereka yang sebelumnya meremehkan dirinya. Budi menjadi lebih sering dipanggil untuk membantu, bukan hanya oleh rekan-rekannya, tetapi juga oleh manajer dan bahkan Pak Ardi. Namun, perubahan sejati datang pada saat yang tidak terduga. Suatu pagi yang penuh ketegangan, perusahaan mendapatkan kabar buruk. Sebuah klien besar yang sudah bekerja sama selama bertahun-tahun tiba-tiba menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap kualitas proyek yang telah disiapkan. Ketidakpuasan klien ini sangat serius karena berpotensi membatalkan kontrak yang menguntungkan bagi perusahaan. Semua tim yang terlibat dalam proyek itu berkumpul di ruang rapat untuk membahas solusi. Namun, rapat itu tidak berjalan mulus. Semakin lama, ketegangan semakin meningkat. Setiap orang mencoba memberikan saran, tetapi semuanya terasa sia-sia. Tidak ada satupun ide yang bisa menyelesaikan masalah ini. Pak Ardi, yang selalu tampil percaya diri dan tenang, kali ini terlihat benar-benar cemas. Dia mulai terpojok, wajahnya memerah. Satu-satunya hal yang masih menjadi harapan adalah proposal terbaru yang telah disiapkan oleh tim. Namun, meskipun proposal itu sudah sangat mendalam, ada satu masalah teknis besar yang belum bisa diatasi. Tanpa solusi ini, mereka tahu bahwa klien besar tersebut tidak akan mau melanjutkan kontrak. "Apakah kita punya solusi yang lebih baik?" tanya Pak Ardi dengan suara serak. Semua orang terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Mereka semua merasa terhimpit dalam kebuntuan. Tiba-tiba, dari belakang pintu, terdengar suara Budi. Ia baru saja masuk ke ruang rapat dengan membawa kopi untuk para manajer, seperti biasa. Tetapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda dalam cara Budi memandang situasi itu. Wajahnya tampak lebih serius dari biasanya. "Pak Ardi," Budi memulai dengan suara tegas. "Saya pikir saya bisa membantu dengan masalah teknis ini. Saya sudah mempelajari detail proyek ini, dan ada beberapa hal yang bisa kita perbaiki di sisi sistem. Kalau diperbolehkan, saya bisa coba bantu." Semua mata langsung tertuju pada Budi. Tidak ada yang menyangka bahwa Budi, OB yang selama ini dianggap hanya sebagai penghias kantor, akan menawarkan solusi. Beberapa karyawan menatapnya dengan tatapan tidak percaya, sementara Pak Ardi memandang Budi sejenak, kebingungan. "Apa yang kamu bisa lakukan, Budi?" Pak Ardi bertanya, suaranya lebih rendah dari biasanya. "Ini masalah teknis yang rumit." Budi tersenyum kecil, penuh percaya diri. "Saya sudah mempelajari sistem ini dengan cukup mendalam. Mungkin saya bisa menemukan solusi yang tidak terlihat oleh orang lain." Pak Ardi tidak punya pilihan lain. Dengan rasa frustrasi yang tinggi, dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, coba saja. Tapi ini sangat penting. Jangan sampai gagal."
Budi hanya mengangguk dan segera menuju meja kerja untuk melihat proposal yang tergeletak di atas meja. Dia mulai menganalisis setiap bagian dari proposal tersebut dengan teliti. Semua orang di ruang rapat terdiam, menunggu dengan cemas. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi, tetapi harapan mereka sudah sangat tipis. Beberapa jam berlalu. Budi bekerja dengan cepat dan cekatan, menggunakan keahliannya untuk memperbaiki sistem yang bermasalah. Dia dengan hati-hati memperbaiki setiap bagian yang rusak, memodifikasi kode-kode yang diperlukan, dan memastikan sistem berjalan tanpa celah. Dia bahkan mengajukan beberapa saran tambahan untuk meningkatkan kualitas proyek agar bisa lebih sesuai dengan permintaan klien. Semua orang di ruangan itu mulai merasakan ketegangan yang menyelimuti udara. Pak Ardi, yang awalnya ragu, kini mulai memperhatikan dengan seksama. Akhirnya, setelah berjam-jam bekerja keras, Budi memanggil Pak Ardi dan beberapa manajer untuk memeriksa kembali sistem yang telah diperbaiki. Dengan sedikit ketegangan, Budi mengaktifkan sistem dan menjalankan proses yang selama ini menjadi kendala besar. Semua mata tertuju pada layar komputer. Detik-detik berlalu, dan kemudian semuanya berjalan lancar. Tidak ada lagi error. Proyek tersebut bisa dilanjutkan dengan hasil yang jauh lebih baik. Pak Ardi, yang masih terkejut, berdiri dan melangkah mendekati Budi. "Budi, kamu benar-benar menyelamatkan kami," katanya dengan suara yang hampir tak terdengar, penuh rasa terima kasih yang tulus. "Saya tidak tahu bagaimana mengungkapkan rasa terima kasih saya." Budi hanya tersenyum, dengan wajah yang tetap rendah hati. "Saya hanya melakukan yang terbaik, Pak." Namun, Pak Ardi dan seluruh tim tahu, ini lebih dari sekadar yang terbaik. Ini adalah titik balik besar dalam karier Budi, dan perubahan besar yang mulai terlihat di mata semua orang. Tidak ada lagi yang meremehkan Budi. Tidak ada lagi yang menganggap dirinya sebagai OB biasa. Dalam sekejap, Budi telah membuktikan bahwa kekuatan diamnya selama ini memiliki makna yang jauh lebih dalam. Dia tidak hanya berhasil menyelesaikan masalah, tetapi juga berhasil mengubah cara pandang semua orang terhadap dirinya. Di ruang rapat, para karyawan satu persatu mulai mengangguk, memberi tanda hormat. Tidak lama kemudian, dengan penuh rasa terharu, Pak Ardi berdiri dan berkata, "Budi, kamu sudah menunjukkan bahwa siapapun bisa menjadi lebih dari yang mereka kira, asalkan mereka bekerja keras dan tidak menyerah. Terima kasih." Dan kemudian, untuk pertama kalinya dalam sejarah kantor itu, seluruh tim berdiri dan membungkuk sebagai tanda penghormatan kepada Budi. Orang yang dulu dianggap remeh, namun kini telah menjadi pahlawan yang mereka hormati. Budi hanya menunduk dengan senyuman kecil, tidak pernah menginginkan hal ini. Tetapi pada saat itu, dia tahu. Semua yang dia lakukan, semua usaha yang dia berikan, akhirnya terbayar. Setelah kejadian luar biasa itu, suasana di kantor berubah drastis. Tidak hanya para karyawan yang mulai melihat Budi dengan mata yang berbeda, tetapi seluruh perusahaan mulai menghargai kehadirannya. Budi tidak lagi dianggap sebagai OB biasa. Ia menjadi simbol ketekunan, kesabaran, dan perubahan yang tidak terlihat, tetapi sangat berharga. Dalam waktu yang singkat, ia tidak hanya memperbaiki sistem, tetapi juga memperbaiki citra dirinya di hadapan semua orang. Di ruang kantor yang biasanya tenang, kini ada rasa hormat yang begitu kuat. Setiap kali Budi berjalan melewati meja-meja kerja, para pegawai yang dulu mengabaikannya, kini menyapanya dengan senyum dan kata-kata yang penuh penghargaan. Tidak ada lagi yang merendahkan pekerjaannya, dan bahkan para manajer mulai mencari pendapat Budi dalam beberapa hal terkait sistem dan operasional kantor. Semua orang kini sadar bahwa Budi memiliki potensi yang luar biasa yang tak terdeteksi selama ini. Pak Ardi, yang dulu menjadi orang pertama yang merendahkan Budi, merasa canggung setiap kali berhadapan dengan Budi. Dia yang dulu selalu angkuh dan merasa superior, kini menyadari bahwa dirinya telah menghakimi Budi terlalu cepat. Suatu hari, setelah rapat yang berjalan dengan baik, Pak Ardi mendekati Budi. "Budi," Pak Ardi berkata dengan suara lebih rendah, "saya ingin minta maaf atas apa yang saya katakan dulu. Saya benar-benar salah menilai kamu. Kamu tidak hanya hebat dalam pekerjaanmu, tetapi juga luar biasa dalam keteguhan dan kesabaran. Terima kasih telah mengingatkan saya bahwa kita tidak bisa menilai seseorang hanya dari status atau pekerjaan mereka." Budi tersenyum, wajahnya tetap tenang, meskipun kata-kata itu sangat berarti bagi dirinya. "Tidak perlu minta maaf, Pak. Semua orang bisa berubah, dan kita semua punya kesempatan untuk belajar dari pengalaman." Pak Ardi menatap Budi dengan penuh rasa hormat. "Terima kasih, Budi. Saya akan belajar banyak dari kamu." Hari-hari berlalu, dan penghormatan terhadap Budi semakin mendalam. Suatu sore, setelah semua pekerjaan selesai,
Budi duduk di sebuah sudut ruang kantor yang sering ia singgahi untuk merenung. Pikirannya melayang ke perjalanan panjang yang telah ia jalani. Dari seorang OB yang dipandang sebelah mata, hingga menjadi seseorang yang dihormati oleh semua orang. Namun, di balik perubahan besar itu, Budi tetaplah Budi yang sama. Tidak ada keinginan untuk membanggakan diri atau mencari pengakuan lebih. Dia tahu bahwa kesuksesan sejati bukanlah tentang mendapatkan penghormatan atau pujian, melainkan tentang menjadi orang yang lebih baik setiap harinya, meskipun orang lain tidak melihatnya. Suatu hari, ketika seluruh kantor berkumpul untuk rapat rutin, Pak Ardi meminta perhatian dari semua orang. Teman-teman, Pak Ardi mulai dengan suara yang tegas. Seperti yang kalian tahu, ada banyak hal yang telah berubah dalam beberapa minggu terakhir. Salah satunya adalah cara kita memandang pekerjaan. Saya ingin kita semua belajar dari seseorang yang telah menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada pekerjaan yang kecil dan tidak ada orang yang tidak bisa berkembang, tidak peduli dari mana mereka berasal. Semua mata kini tertuju pada Budi, yang duduk di sudut ruang rapat, hanya dengan senyum kecil. Pak Ardi melanjutkan, "Budi, saya ingin kamu berdiri. Kami semua ingin memberi penghormatan kepada kamu atas segala yang telah kamu lakukan. Tidak hanya untuk perusahaan ini, tetapi juga untuk mengajarkan kita tentang kesabaran, kerja keras, dan keteguhan hati." Dengan perlahan, Budi berdiri. Semua mata tertuju padanya, dan ruang rapat yang biasanya dipenuhi dengan kecemasan, kini dipenuhi dengan rasa hormat yang tulus. Tanpa berkata apa-apa, Pak Ardi memberi isyarat kepada seluruh tim untuk berdiri. Satu persatu, karyawan, manajer, bahkan Pak Ardi sendiri, membungkuk sedikit sebagai tanda penghormatan. Budi merasa sedikit terkejut, namun dalam hatinya, dia tahu ini bukanlah tentang dirinya. Ini adalah tentang apa yang bisa dicapai oleh setiap orang jika mereka bersedia bekerja keras, tidak menyerah, dan tetap setia pada nilai-nilai yang benar. Akhirnya, suasana kembali tenang. Budi menunduk sedikit, mengucapkan terima kasih dengan suara yang rendah hati, dan kembali duduk di tempatnya. Tidak ada kata-kata besar yang keluar dari mulutnya. Yang ada hanyalah senyuman yang tulus, sebagai tanda bahwa dia tidak pernah menginginkan lebih dari apa yang telah ia lakukan. Pesan moral cerita ini jelas. Kesuksesan bukanlah tentang seberapa tinggi kita melompat atau seberapa banyak orang mengagumi kita. Tetapi, kesuksesan adalah tentang tetap tegar dan berusaha untuk menjadi yang terbaik, meskipun dunia tidak melihat. Kadang, mereka yang dianggap paling rendah bisa memberikan dampak yang paling besar. Di luar ruangan rapat, Budi berjalan kembali ke tempatnya. Di lorong kantor yang lebih sepi, dia berhenti sejenak dan menatap langit di luar jendela. Meski hari-hari berikutnya akan terus datang dengan tantangannya sendiri, Budi merasa lebih siap dari sebelumnya. Keberhasilan hari ini bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi hanya babak baru dalam cerita hidupnya. Saat itu, Budi tahu satu hal. Apapun yang terjadi di masa depan, ia tidak akan lagi dipandang sebelah mata, karena kini ia telah menemukan kekuatan untuk mengubah nasibnya, dengan diam, dengan kerja keras, dan dengan keteguhan hati.